Saya rasa peluang dua klub Malaysia, Sabah dan Terengganu untuk lolos ke semifinal zona ASEAN itu lebih besar daripada peluang PSM Makassar dan Bali United, saudara-saudara. Begitu pula dengan peluang dua klub dari Australia, MacArthur FC dan Central Coast Mariner. Satu lagi mungkin saja yang bisa mengejutkan itu ya Phnom Penh Crown, saudara-saudara. Jadi ini menarik. Dua pertandingan terakhir di Piala AFC ini akan menarik untuk kita nantikan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita bacotin, akan ada yang kita cakap, kita analisis, kita ulas tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, jujur, adil, sportif, apa adanya, tanpa muatan kebencian maupun provokasi. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Piala AFC. Tentang Piala AFC yang di grupnya kita-kita aja, di grup-grup ASEAN. Tentang bagaimana peluang klub-klub dari Asia Tenggara plus Australia untuk lolos ke semifinal. Mungkin saja ada kemungkinan dua tim Australia dan dua tim Malaysia akan bertemu di semifinal. Mungkin saja saudara-saudara, mungkin saja. Karena secara matematika hitung-hitungan mereka itu jauh lebih besar daripada dua klub Indonesia. Atau bisa juga malah kejutan muncul dari klub dari Kamboja, Phnom Penh Crown. Kita nggak akan pernah tahu karena sepak bola itu adalah penuh misteri. Penuh misteri ya, bisa jadi nanti juga klub Indonesia yang justru lolos, kita nggak tahu juga. Ini akan seperti apa saudara-saudara, ini kita akan bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita bacotin, akan kita cakap di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, Piala AFC ini kembali bergulir seperti halnya Liga Champions Asia pada tanggal-tanggal ini 27, 28, 29, 30 November 2023. Ini adalah match day kelima, pertandingan kelima yang dijalani oleh semua kontestan pesertanya. Di zona Asia Tenggara itu nanti akan ada beberapa pertandingan yang menurut saya cukup penting dan cukup krusial. Misalnya PSM Makassar menghadapi Haiphong, kemudian Sabah FC menghadapi Hougang United. Kemudian ada juga Terengganu yang bertemu dengan Central Coast Mariner. Dan Bali United yang bertemu dengan Stallion Laguna. Kemudian ada lagi MacArthur FC yang juga main. Kemudian Phnom Penh Crown yang juga main. Ini adalah pertandingan-pertandingan di zona ASEAN. Zona ASEAN yang menurut saya akan menentukan, akan cukup menarik. Dan ya karena ini tinggal dua pertandingan lagi saudara-saudara. Pertandingan bisa jadi penentuan lolos ke babak 16 besar itu nanti ditentukan di pertandingan kelima ini, minggu ini. Bisa juga minggu selanjutnya. Berarti apa? 2 minggu lagi, bulan Desember kalau nggak salah, di pertengahan Desember. Itu bisa jadi di situ. Yang sekarang ini kalau saudara-saudara lihat di klasemen ya, memang peluang dari klub-klub dari Malaysia itu cukup terbuka. Sabah FC itu memuncaki klasemen. Kemudian Terengganu itu juga punya poin yang bisa jadi dia akan menjadi runner up terbaik, bisa juga menjadi juara grup. Sementara klub dari PSM Makassar dan Bali United ini ya memang harus kerja sedikit lebih keras lah. Kerja lebih keras dan sedikit keberuntungan. Terus kemudian klub seperti Phnom Penh Crown itu juga punya kemungkinan untuk melakukan kejutan. Mengejutkan saudara-saudara, mengejutkan. Bisa jadi mereka akan lolos, bisa juga tidak karena cukup mengejutkan. Sementara Central Coast Mariner dan MacArthur FC ini ya punya peluang cukup besar, sama seperti klub dari Malaysia ini untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
kita lihat performa klub Malaysia sejauh ini, saudara-saudara, ya memang kita harus berikan apresiasi lah, harus berikan pujian bahwa mereka benar-benar tampil sangat serius, sangat bagus, ya cukup konsisten, setidaknya begitu. Mereka bermain memang tujuannya untuk tampil di kompetisi Asia. Beda dengan klub dari Indonesia yang hanya sekedar menjadi pengembira. Hanya coba-coba, hanya ya kadang serius, kadang tidak. Kelihatannya di mulut terlihat serius, tapi di lapangan tidak. Tetapi klub Malaysia ini benar-benar sangat serius. Kita lihat saja Sabah FC, saudara-saudara. Sabah FC ini dari berapa? 4 pertandingannya sudah dijalani, mereka itu hanya kalah sekali. Kalah waktu melawan Haiphong, waktu away ke Vietnam. Tetapi ketika home di kota Kinabalu, mereka mampu menang dengan skor yang cukup bagus. Sabah juga sempat mengalahkan PSM di Bali. Skornya yang cukup mencolok. Sabah juga menang di Hougang United. Waktu menjamu Hougang United, dan sekarang mereka akan kembali menghadapi Hougang United di Singapura, dan nanti pertandingan terakhir mereka akan bermain home melawan PSM Makassar lagi. Logikanya kalau main away melawan PSM Makassar mereka bisa menang cukup signifikan, cukup telak. Ya tentu saja kemungkinan ketika main di kota Kinabalu nanti tanggal 14 Desember 2023 ini, saudara-saudara, setelah pertandingan melawan Hougang ini mereka bisa menang lagi. Dan saya rasa itu sudah peluang Sabah untuk lolos ke babak 16 besar itu lebih besar, paling besar di antara dua klub Malaysia yang tampil di kompetisi ini. Karena dengan 9 poin kalau nggak salah. 9 poin dari 4 pertandingan dengan 3 kemenangan, mereka itu unggul 3 poin dari Haiphong dan PSM Makassar yang ada di posisi kedua dan ketiga. PSM Makassar dan Haiphong akan bertemu. Nanti di pertandingan terakhir PSM akan bertemu. Tetapi peluang Sabah ini paling besar, saudara-saudara, di grup H ini, di grup ini dibandingkan PSM atau Haiphong. Saudara-saudara, yang saya rasa peluang yang lebih cukup ada itu ya Terengganu FC, saudara-saudara. Terengganu FC, hanya saja memang Terengganu butuh sedikit kerja keras, karena mereka di pertandingan ini nanti, pertandingan minggu ini, mereka akan menghadapi Central Coast Mariner. Central Coast Mariner, ya saudara-saudara, walaupun pada pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Central Coast Mariner 1-0, tetapi ini di pertandingan ini nanti mereka akan away ke Australia. Kita nggak akan tahu. Jadi kuncinya Terengganu untuk lolos ke babak 16 besar ini ada di pertandingan melawan Central Coast Mariner. Karena kalau saudara-saudara lihat di klasemen di grup G itu, saudara-saudara, Central Coast Mariner itu memang ada di puncak klasemen, di atas, di posisi pertama, di top rank dengan 9 poin kalau nggak salah. Sementara Terengganu itu ada di posisi kedua dengan 8 poin. Bali United ada di posisi ketiga dengan 4 poin, dan Stallion Laguna ada di posisi terakhir dengan 1 poin. Dengan 8 poin itu dia tidak menjadi runner up terbaik, karena di grup lain, di grupnya MacArthur FC itu poinnya 9 poin, runner up-nya juga 9 poin, Phnom Penh Crown. Jadi dengan 8 poin ini Terengganu tidak menjadi runner up terbaik, tetapi mereka bisa menjadi runner up terbaik atau bahkan menjadi juara grup jika mampu mengalahkan Central Coast Mariner pekan ini, minggu ini. Kalau hasilnya imbang ya susah juga, karena nanti Phnom Penh Crown itu kan sudah tidak akan bertemu dengan MacArthur FC. Dia hanya akan bertemu dengan klub yang lebih ringan dari Laos dan dari Myanmar. Jadi kemungkinan mereka bisa menang terus. Jadi salah satu kunci Terengganu untuk lolos ya mengalahkan MacArthur FC. Karena nanti di pertandingan terakhir ini, saudara-saudara, Terengganu ini akan bertanding melawan Bali United. Dan itu di kandangnya Terengganu, di Sultan Mizan Zainal Abidin. Iya betul, stadium. Itu. Jadi peluang menang besar, karena pada pertandingan pertama di kandangnya Bali United, waktu main di Bali United itu Terengganu kalau nggak salah imbang. Seri, saudara-saudara. Draw apa menang ya? Pokoknya hasilnya positif lah. Tidak kalah. Jadi peluang Terengganu ini besar lolos sama seperti Sabah, asalkan mampu mengalahkan Central Coast Mariner, saudara-saudara.
Peluang dua klub Malaysia ini cukup terbuka. Peluang klub Indonesia, dua klub Indonesia ini yang menurut saya kalau Bali United ya, kita bicara Bali United tuh mungkin agak berat saudara-saudara. Agak berat saudara-saudara. Walaupun minggu ini dia akan melawan Stadion Laguna. Bisa menang lah, bisa menang. Tetapi nanti kan di pertandingan terakhir melawan Terengganu. Kalau Terengganu bisa menang lawan Central Coast Mariner kan, di pertandingan terakhir mereka juga pasti akan bisa mengalahkan Bali United. Jadi ini krusial sekali. Bali United menurut saya agak susah, agak butuh keajaiban lah, dan yang butuh keajaiban. Butuh keajaiban kalau misalnya Central Coast Mariner dia mengalahkan Terengganu aja, poinnya sudah 12. Kalau 12 ya, 12 betul. Kalau Bali United mampu mengalahkan Stadion Laguna, saudara-saudara, poinnya baru 7. Nah, 7 dengan pertandingan terakhir kan nggak mungkin dia bisa jadi juara grup. Paling-paling jadi runner up terbaik. Tetapi kalau runner up terbaik juga kan masih tergantung di grupnya Phnom Penh Crown. Kalau Phnom Penh Crown kan Phnom Penh Crown dan MacArthur FC itu sudah nggak akan bertemu. Head to head-nya bagus MacArthur FC dengan poin sama 9 saat ini. Kalau nanti poinnya MacArthur poinnya 9 poin aja kan, Bali maksimal 7 poin. Nah, sudah nggak bisa lolos sebagai runner up terbaik. Jadi peluang Bali United ini berat sekali. Ya, mungkin ya, bukan berat lagi, secara hitung-hitungan sudah nggak lolos lah. Hanya keajaiban, misalnya tim yang lain mengundurkan diri ya. Karena seluruh pemainnya kena COVID. Nah, kan nggak mungkin juga saudara-saudara. Nggak mungkin. Jadi memang ya impossible lah. Bali United itu impossible untuk lolos. Ya bukan impossible lagi, sudah tidak mungkin, tidak punya peluang untuk lolos karena dengan berbagai hitung-hitungan yang ada. Nah, yang bisa mereka lakukan ya menyelesaikan pertandingan dengan hasil maksimal menang supaya tidak memalukan Indonesia, karena Bali United adalah juara Liga Indonesia 2 musim sebelumnya beruntun. Nah, jadi ya itu yang harus dilakukan. Sedikit ada itu sebenarnya di PSM, saudara-saudara, di PSM, walaupun saya melihatnya cukup berat. Karena begini, nanti minggu ini saudara-saudara, PSM Makassar akan bertemu dengan Haipong. Di Bali kalau nggak salah. Pada pertandingan pertama itu PSM kalah 0-3. Jadi head to head-nya PSM kalah. Kalau seandainya nanti pertandingan ini di Gianyar ini, di Bali ini PSM mampu menang 4-0 saja, otomatis kan head to head-nya akan menang PSM Makassar, dan PSM Makassar akan punya 9 poin. Seandainya Sabah kalah dari Hougang, itu kan berarti kan akan ada Sabah dan PSM Makassar akan punya 9 poin. Akan punya 9 poin. Tetapi di pertandingan terakhir nanti akan ada penentuan. PSM Makassar akan away ke Sabah FC tanggal 14 Desember 2023. Penentuannya di situ, saudara-saudara. Penentuannya di situ dengan skenario seperti yang saya bilang. PSM mengalahkan Haipong, kemudian PSM mengalahkan Haipong ya nggak usah 4-0, nggak apa-apa, pokoknya berapapun yang penting dia menang. Kalau dia menang kan nanti poinnya akan menjadi 9. Kemudian di pertandingan Sabah kalah dari Hougang. Di pertandingan terakhir dia mengalahkan Sabah. Berarti kan 9 tambah 3, 12. Itu juga dengan syarat nanti Haipong di pertandingan terakhir tidak mengalahkan Hougang United. Nah, jadi ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi PSM Makassar untuk lolos ke babak berikutnya, baik sebagai juara grup maupun sebagai runner up. Kalau runner up juga susah karena yang seperti yang saya bilang, Phnom Penh Crown menang sekali ini aja mereka udah poin 12. Ya, jadi kemungkinan besar mereka memang Sabah dan PSM ini harus bertarung untuk menjadi juara grup, dan saya rasa cukup, walaupun peluang ada, cukup berat lah. Kemungkinan Sabah nggak akan mungkin lah dikalahkan oleh Hougang. Mungkin saja Sabah bisa menang lawan Hougang. Kemudian di pertandingan terakhir bisa saja Sabah mengalahkan PSM lagi. Karena kalau kita bicara matematika, ya sekali lagi kita ini bicara teori ya, di atas kertas. Kita belum melihat apa yang akan terjadi di lapangan. Itu nanti. Ketika main di Bali aja PSM kalah, apalagi nanti main di Kota Kinabalu. Jadi peluang PSM ini bisa ada, tetapi harus ada syarat-syarat, dan
Syarat-syarat itu akan juga berpengaruh kepada hasil pertandingan Sabah. Dan saya rasa Sabah juga tidak akan mungkin membiarkan PSM untuk lolos begitu saja, saudara-saudara. Saudara, kondisi serba sulit seperti sekarang ini ya bagi klub Indonesia itu sebenarnya tak lepas dari keberadaan klub-klub Australia yang main di Piala AFC. Dua klub lagi. Australia ini, Liga Australia ini sebenarnya levelnya itu sejajar dengan Liga Cina, Liga Jepang, Liga Korea, Liga Thailand. Itu sebenarnya begitu. Mereka selama ini itu mereka selalu tampil di Liga Champion Asia. Tapi musim ini mereka mendapatkan kesempatan turun kasta istilahnya, turun level ke Piala AFC. Dan ini ya sangat merugikan klub-klub dari Indonesia yang hanya bisa bersaing dengan klub-klub dari Laos, dari mana lagi, Myanmar, dari Filipina, begitu aja. Susah bersaing dengan klub dari Malaysia maupun klub dari Thailand, dari Vietnam, susah. Jadi itu yang merugikan. Kenapa Australia ada di situ? Karena kalau sudah ingat pada waktu musim lalu atau musim sebelumnya ya, waktu edisi COVID itu kan klub-klub Australia itu mengundurkan diri dari Liga Champion Asia karena mereka harus bertanding di Cina. Kalau nggak salah harus bertanding di Cina atau di mana gitu. Mereka tidak mendapatkan izin restriksi ketat lah pokoknya, pembatasan sosialnya itu ketat sehingga pemain dari klub-klub Australia itu tidak bisa bepergian ke luar Australia, ke Asia, ke Cina, ke Jepang, Korea, ke Thailand, ke Indonesia. Oh, Indonesia nggak ikut ya? Ke Malaysia, kemana-mana lah itu. Jadi itu berakibat buruk pada nilai koefisien Australia di kompetisi Asia, khususnya di Liga Champion Asia. Akibatnya klub-klub mereka untuk musim ini mendapatkan jatah di Piala AFC, saudara-saudara. Tidak tanggung-tanggung. Dua klub lagi, Central Coast Mariners dan MacArthur FC, yang secara normalnya ini mereka biasanya itu bermain di Liga Champion Asia. Walaupun MacArthur FC juga kesulitan menghadapi Terengganu, walaupun MacArthur FC kesulitan menghadapi Phnom Penh Crown, kemudian Central Coast Mariners sempat kesulitan menghadapi Terengganu, tetapi hal itu tidak berlaku ketika berlawanan dengan klub Indonesia. Klub Indonesia kalau ketemu klub Australia ya, loyo saudara-saudara. Dan itu pengaruhnya besar sekali, saudara-saudara. Mau jujur saudara-saudara, kalau mau jujur ya, pengaruh klub Australia itu sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena klub dari Malaysia itu juga bisa mengimbangi klub dari Australia. Bahkan klub dari Kamboja yang saya bilang tadi, Phnom Penh Crown sempat mengalahkan MacArthur FC, walaupun pada akhirnya ketika main di Australia kalah juga. Jadi itu sebenarnya tidak menjadi faktor lah, karena semua lawan sama. Yang menjadi faktor utama kenapa klub Indonesia ini tidak terlalu bagus ketika tampil di Liga Champions, di kompetisi Asia itu ya mindset. Saya sudah mengatakan ini berkali-kali dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan ini. Mindset. Klub Indonesia itu kalau sudah berjaya di level domestik di dalam negeri, sudah menjuarai Liga Indonesia, sudah menjuarai piala-piala yang lokal-lokal, piala pramusim, piala apapun itu, mereka sudah bangganya minta ampun. Tidak ada lagi keinginan untuk menaikkan jenjang karir. Jadi itu mentalitasnya. Mentalitas di klub maupun di mentalitas di pengurus klub, maupun di mentalitas di para pemain, termasuk juga mentalitas di media-medianya, sponsorshipnya itu juga mentalitasnya seperti itu. Jadi ini yang memang harus benar-benar dirubah. Kita nggak usah malu mencontoh apa yang dilakukan oleh klub-klub Malaysia. Klub-klub Malaysia misalnya ya seperti Johor Darul Taksim. Dia sudah merasa sangat superior di Liga Super Malaysia. Dia ingin menaikkan level sehingga dia serius di Liga Champion Asia. Klub-klub seperti Sabah FC, seperti Terengganu FC, seperti Selangor FC yang merasa bahwa kalau mereka menjuarai Liga Super Malaysia itu berat karena ada Johor Darul Taksim di situ. Mereka berusaha untuk keluar ke Asia, tampil mendapatkan tiket ke kompetisi Asia. Dan nanti ketika tampil di Asia, walaupun itu hanya Piala AFC, mereka tampil dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan menyiapkan materi pemain yang sangat bagus. Dan musim depan, saudara-saudara, akan ada format baru Liga Champion Asia. Ada Liga Champion Asia Elite dan Liga Champion Asia 2. Ada juga Piala Challenger atau Piala Challenge Cup. Itu 3 level itu. Dan itu akan menjadi kesempatan yang cukup berharga. Nanti kemungkinan tim-tim Indonesia itu akan tampil di Liga Champion Asia 2. Walaupun juga klub-klub dari Jepang, dari
Korea dari Cina juga main di Liga Champions Asia 2. Kalau nggak salah Indonesia akan lewat playoff. Kalau gagal ya nanti di Challenge Cup itu yang tim level ketiga. Jadi mindset itu harus dirubah. Kita harus bisa melihat ke Asia. Kita harus merubah bahwa kompetisi sebenarnya itu ya ada di level Asia, bukan di level Indonesia. Indonesia ini hanya seleksi saja. Seleksi untuk klub-klub, untuk pemain-pemain yang akan tampil di Asia. Tapi goalnya itu ada di Asia, di dunia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFC, tentang fase grup, 2 pertandingan terakhir, 2 pertandingan tersisa Piala AFC 2023-2024 di kawasan Asia Tenggara, di zona ASEAN. Perjalanannya masih panjang, saudara-saudara. Perjalanan di ASEAN ini masih panjang. Masih ada semifinal zona ASEAN, final zona ASEAN, semifinal interzone, final interzone, baru kemudian final Piala AFC. Tetapi kalau melihat konfigurasi yang sudah terjadi 4 pertandingan awal, jadi masih ada 2 pertandingan lagi. Ya, peluang seperti tim seperti Sabah, kemudian Terengganu, MacArthur FC, kemudian Central Coast Mariner, Phnom Penh Crown untuk lolos ke babak 16 besar itu terbuka lebar, saudara-saudara. Adalah, pokoknya peluangnya ada. Sementara klub seperti PSM Makassar, seperti Bali United, seperti Haiphong, saya rasa butuh kerja keras, butuh kerja cerdas, butuh sedikit keberuntungan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Karena hanya ada hanya ada 3 juara grup dan 1 runner up terbaik yang akan lolos. Dan itu tadi sudah kita bahas bagaimana peluangnya, bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!